Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sesak napas saat malam hari. Waspada! Ini pemicunya. Bayangkan kamu sedang tertidur nyenyak, lalu tiba-tiba terbangun karena sulit bernapas. Dada terasa sesak, napas pendek-pendek, bahkan kadang disertai rasa panik. Ini bukan mimpi buruk. Ini bisa jadi tanda bahwa tubuh sedang memberi sinyal ada yang tidak beres. Sesak napas di malam hari bukan hal yang sepele. Banyak orang mengalaminya, tapi seringkali mengabaikan atau menganggapnya sebagai hal biasa. Padahal, bisa jadi itu adalah pertanda awal dari masalah kesehatan yang lebih serius. Yuk, kenali apa saja penyebab sesak napas yang sering muncul di malam hari, agar kamu bisa lebih waspada dan tahu harus bagaimana. 1. Posisi tidur yang salah. Salah satu penyebab utama sesak napas di malam hari adalah posisi tidur. Tidur telentang dengan bantal yang terlalu rendah atau tanpa bantal sama sekali bisa membuat napas terasa berat. Mengapa? Karena posisi ini bisa menyebabkan lidah atau bagian belakang tenggorokan sedikit menutup jalan napas. Solusinya, cobalah tidur dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi. Gunakan bantal yang nyaman dan menopang leher dengan baik. Kalau kamu terbiasa tidur telentang, pertimbangkan untuk mencoba posisi miring. 2. Asam lambung naik, GERD. Mungkin kamu pernah mengalami dada terasa panas, perut kembung, lalu sesak napas saat berbaring. Ini bisa jadi karena asam lambung yang naik ke kerongkongan, apalagi setelah makan malam yang berat atau pedas. Ketika asam lambung naik, bisa mengiritasi tenggorokan dan menyebabkan rasa tidak nyaman saat bernapas. Inilah kenapa sesak napas sering muncul beberapa jam setelah makan. Tipsnya, hindari makan terlalu malam, kurangi makanan pedas dan asam, serta tunggu setidaknya 2-3 jam setelah makan sebelum tidur. 3. Hidung tersumbat. Saat hidung tersumbat karena flu, alergi, atau udara yang terlalu dingin di malam hari, kita cenderung bernapas lewat mulut. Tapi napas lewat mulut cenderung lebih pendek dan dangkal, sehingga terasa tidak lega. Banyak orang tidak menyadari bahwa hidung yang tersumbat ringan saja bisa membuat napas terasa sesak saat tidur. Gunakan air hangat untuk menghirup uap atau semprotkan larutan garam untuk melegakan hidung sebelum tidur. 4. Alergi di malam hari. Beberapa orang mengalami sesak napas karena alergi terhadap debu, tungau, atau bulu hewan peliharaan. Alergi ini seringkali kambuh di malam hari karena kita lebih dekat dengan sumbernya, seperti bantal, kasur, atau karpet yang jarang dibersihkan. Coba bersihkan kamar tidur secara rutin. Ganti spray dan sarung bantal minimal seminggu sekali. Jika kamu punya hewan peliharaan, pastikan tempat tidurnya tidak satu ruangan denganmu. 5. Cuaca dan kualitas udara. Udara malam hari biasanya lebih lembab dan dingin. Bagi sebagian orang, udara seperti ini bisa membuat saluran pernapasan menyempit, terutama jika kamu punya riwayat asma atau masalah paru-paru. Gunakan humidifier, alat pelembab udara, atau jaga sirkulasi udara kamar tetap baik. Hindari kipas angin atau AC langsung ke wajah saat tidur. 6. Kelelahan dan stres. Tanpa disadari, pikiran yang lelah dan stres bisa memengaruhi pernapasan. Saat tubuh dalam keadaan cemas,
napas jadi lebih cepat dan dangkal. Jika dibiarkan, ini bisa terasa seperti sesak, terutama saat malam ketika tubuh mulai beristirahat dan pikiran tak lagi sibuk. Relaksasi sebelum tidur bisa sangat membantu. Coba teknik pernapasan dalam, meditasi ringan, atau mendengarkan musik yang menenangkan agar tubuh lebih siap beristirahat. 7. Obat-obatan tertentu. Beberapa jenis obat bisa menimbulkan efek samping berupa sesak napas. Misalnya, obat untuk tekanan darah tinggi, penenang, atau obat tidur tertentu. Jika kamu merasa sesak setelah mulai mengonsumsi obat tertentu, segera konsultasikan ke dokter. Jangan pernah menghentikan obat tanpa arahan dokter ya, karena bisa berbahaya. 8. Penyakit jantung atau paru-paru. Sesak napas di malam hari bisa menjadi pertanda adanya masalah serius pada jantung atau paru-paru. Jika kamu sering terbangun dengan napas terengah-engah, terasa berat di dada, atau kaki bengkak di pagi hari, sebaiknya segera periksa ke dokter. Ini bisa menjadi gejala awal dari gagal jantung, asma, atau penyakit paru lainnya. Lebih baik mencegah dan mengetahui sejak dini daripada menunggu hingga kondisinya memburuk. Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau kamu sering mengalami sesak napas di malam hari, jangan panik dulu. Coba langkah-langkah berikut ini. Atur posisi tidur, tidur dengan kepala sedikit terangkat. Jaga pola makan, hindari makanan berat dan pedas sebelum tidur. Bersihkan kamar secara rutin, kurangi debu dan bulu hewan peliharaan. Gunakan pelembab udara, terutama jika udara terlalu dingin atau kering. Coba relaksasi sebelum tidur, bantu tubuh lebih tenang. Periksa ke dokter, jika sesak terus berulang atau makin parah. Kapan harus khawatir? Segera cari bantuan medis jika sesak napas datang tiba-tiba dan berat. Disertai nyeri dada, mual, atau pusing. Napas berbunyi, mengi, atau dada terasa tertekan. Bibir atau ujung jari terlihat kebiruan. Kamu sering terbangun karena tidak bisa bernapas. Ini bukan hal sepele dan harus segera ditangani. Kesimpulan: sesak napas di malam hari bisa disebabkan banyak hal, dari yang ringan seperti posisi tidur hingga yang serius seperti gangguan jantung atau paru-paru. Yang penting adalah mendengarkan sinyal tubuh dan tidak mengabaikannya. Kalau sesak napas sering terjadi, jangan hanya bergantung pada tebakan atau mencoba mengobati sendiri. Lebih baik konsultasi ke dokter agar tahu penyebab pastinya dan mendapatkan penanganan yang tepat. Ingat, tidur yang nyenyak bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga tanda bahwa tubuhmu sehat. Jangan anggap enteng kalau malam-malam kamu sering terbangun karena susah bernapas. Waspadai, kenali penyebabnya, dan ambil langkah yang tepat mulai sekarang. Demikianlah video sederhana mengenai sesak napas saat malam hari. Waspada! Ini pemicunya. Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.